Maksud hati ingin bersenang-senang dengan menonton musisi kesayangan. Namun, apa daya, keinginan itu pupus dalam sekejap. Niat untuk berdendang bersama gagal lantaran konser bertajuk Lentera Festival dibatalkan tanpa penjelasan dari pihak panitia penyelenggara. Padahal penonton di sini sudah menunggu lama di lokasi Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Amarah yang membuncah membuat sejumlah penonton kecewa hingga merusak dan membakar panggung konser beserta berbagai dengan perlengkapan pendukung yang ada di sana. Di sini ada vendor yang belum terbayar. Situasi mulai tidak kondusif ketika konser tak kunjung dimulai sesuai dengan waktu yang dijanjikan, yakni sekitar pukul 7:30 malam. Awalnya para penonton ini berteriak untuk meminta tiket mereka dikembalikan. Tak ada tanda-tanda dari pihak panitia penyelenggara tentang kelanjutan acara itu. Lambat laun kemudian membuat sejumlah penonton semakin geram. Alhasil suasana memanas hingga sebagian dari massa mulai meluapkan kekesalan mereka pada beberapa perlengkapan yang ada di atas panggung dan sekitarnya. Adanya perusakan dan juga pembakaran membuat suasana saat itu ricuh. Dan saudara, tak hanya merusak ataupun juga membakar fasilitas penunjang konser Lentera Festival. Penjarahan pun dilakukan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Barang-barang seperti sound system, bahkan kursi sekalipun tak luput dari penjara. Bahkan saudara, seperti yang bisa Anda lihat di layar televisi Anda saat ini, pagar besi yang digunakan sebagai pagar barikade dalam konser ini juga turut diambil. Sejumlah warganet pun membagikan video saat para pelaku penjarahan mengambil kesempatan di tengah ricuhnya konser yang gagal tampil. Mereka membawa pagar yang sudah dibagi-bagi dengan berbagai cara, mulai dengan cara menggotongnya hingga membawa dengan sepeda motor. Akibat perusakan, pembakaran, dan penjarahan ini tentunya merugikan. Antara lain bagi para vendor yang menyediakan berbagai perlengkapan konser. Kerugian juga dirasakan oleh penonton yang sudah membeli tiket dari jauh-jauh hari. Rugi nih, nggak dibayar kabur. Panitianya kemana bang? Makanya gue cari, gue ketemu. Harus jelas bang, makanya. Tanggung jawab ini bang, maafin bang, anak-anak bang. Saya berapa duit ini? 50 juta ini. Sorry bang, sorry. Mereka dari pihak vendor bukan panitia. Jadi ratusan juta. Ini masa kalau bisa kondusifin ini. Kondusifin, gue minta tolong kondusifin. Ini barang-barang vendor. Kita lapor. Woi. Penonton sangat kecewa dan saya meminta panitia agar mengembalikan uang penonton semua. Saya beli tiket tadi 135.000. Saya tadi dapat info dari pihak Guyon Watonnya karena masalah pembiayaan administrasinya karena belum lunas, jadi mereka berdua itu tidak bisa tampil di acara. Sangat disayangkan akhir dari konser musik yang dinanti-nantikan banyak orang ini. Lentera Festival yang seharusnya digelar pada Minggu 23 Juni lalu di Jalan Raya Pasar Kemis, Tangerang, Banten ini kabarnya sudah dipromosikan sejak 6 bulan sebelumnya. Tiket konser yang rencananya menampilkan para musisi dari Yogyakarta dan Jawa Tengah ini dijual dengan harga sekitar Rp115.000 hingga Rp135.000. Sederet artis seperti Guyon Waton dengan musik akustik dangdutnya dan juga NDX AK yang punya perpaduan hip hop serta dangdut digadang-gadang menjadi penampil utama. Ya, namun rupanya panitia tak melunasi pembayaran kepada para pengisi acara hingga hari H. Hal ini awalnya terungkap dari akun media sosial Guyon Waton yang menampilkan surat pernyataan dari pihak panitia konser Lentera Festival. Dalam surat yang ditandatangani ketua pelaksana acara serta perwakilan dari pihak band Guyon Waton dan juga NDX AK ini disampaikan bahwa panitia akan segera melunasi pembayaran dari kedua band itu. Jika tidak, maka keduanya tidak akan tampil. Hingga kemudian hari demi hari pelunasan ternyata tak kunjung dilakukan dan konser batal terlaksana.
Padahal musisi Guyon Waton dan juga NDXAK ini sudah ada di Tangerang. Bahkan kru mereka juga sudah sempat memasang alat-alat band di lokasi. Namun apalah daya, bahkan ketua pelaksana acaranya pun menghilang. Ketua Panitia Konser Lentera Festival Muhammad Dian Permana tiba-tiba tak diketahui keberadaannya saat konser ini seharusnya digelar. Pihak panitia yang lain pun melaporkannya ke polisi karena dugaan penipuan dan penggelapan uang hingga menyebabkan batalnya konser. Uang yang dibawa pelaku sedianya untuk membayar musisi yang akan tampil dalam konser. Kerugian yang dilaporkan panitia ke polisi mencapai sekitar 800 juta rupiah. Sementara pihak lain yang menanggung kerugian besar adalah vendor perlengkapan pendukung konser. Salah satu vendor yang menangani sound system dalam konser musik Lentera Festival mengaku setidaknya ia merugi hingga 500 juta rupiah. Lantaran barang-barang miliknya dirusak, dibakar, bahkan dijarah. Pihak vendor tersebut juga memperkirakan total kerugian seluruh vendor yang ikut serta menunjang konser saat itu bisa mencapai sekitar 1,5 miliar rupiah. Di panggung mungkin 80% ya, 50% yang masih bisa terselamatkan. Ya sisanya hancur semua. Ada yang dijarah juga, ada yang terbakar. Kita sih maunya ya si pelaku panitia yang bawa kabur uang itu ya segera ketangkap biar secepatnya beres lah. Produksian kita kembali lagi, walaupun nggak 100% ya minimal 50% kita ada ganti rugi gitu dari oknum yang bawa kabur uangnya. Setelah pencarian dilakukan, polisi akhirnya menangkap Ketua Panitia Tangerang Lentera Festival 2024 Muhammad Dian Permana Angga. Ia ditangkap di kawasan Lebak, Banten pada Rabu 26 Juni 2024 dan langsung dibawa ke Polresta Tangerang guna diperiksa lebih lanjut. Pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka diduga menggunakan uang tiket konser untuk keperluan pribadinya. Polisi masih mendalami kasus ini lebih lanjut. Menyampaikan bahwa benar telah mengamankan seorang yang terduga melaksanakan konser yang tidak terlaksana di daerah Pasar Kemis berinisial MDPA umur 27 tahun. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polresta Tangerang. Bukan cuma perkara vendor alat-alat penunjang konser yang tengah menanti ganti rugi dari pihak panitia. Sejumlah orang yang mengaku diminta untuk mempromosikan konser atau sebagai media partner juga menjualkan tiket mengungkapkan kekesalan mereka. Mereka menuntut agar uang pembelian tiket konser dikembalikan oleh tersangka. Terlebih mereka mendapat desakan dari para penonton. Masih ada yang mempertanyakan kah bisa di-refund enggak gitu-gitu. Kan acaranya gagal, kita juga nggak bisa lihat artis yang tampil di sini. Itu kita diteror terus dari pas hari H. Hari H itu malamnya udah langsung diteror sampai sekarang. Mereka tuh minta promosi ini, eventnya seperti ini, di tanggal sekian tuh aku udah promosiin, aku udah bantu jualin dengan tiket yang aku jual itu totalannya 105 tiket, 12 juta. Oke, kita coba kembali fokus bicara soal barang jarahan. Salah satu vendor menyebut ada barang mereka yang telah dikembalikan lantaran pelaku takut diamankan oleh polisi setelah videonya viral di media sosial. Yakni, ya tadi seperti yang kita lihat bersama saudara, pagar besi sepanjang 3 meter. Meskipun kini masih ada 180 meter pagar besi lagi yang belum kembali dari total 183 meter. Pihak vendor berharap pelaku penjarahan juga mengembalikan barang-barang lainnya yang turut menghilang saat konser ini ricuh. Udah ada yang antar pagar, total 2 unit. Nah, kurang lebih ini panjangnya 3 meter karena pagar barikade kita yang hilang itu jumlahnya 183 meter. Jadi ini baru kembali 3 meter, artinya masih ada 180 meter yang belum pulang. Itu untuk pagar barikade, belum termasuk sound system dan mic. Jadi mic pun kalau misalnya ada yang temu, harapan saya sih ada yang
anterin ke sini karena kita masih perlu untuk event-event kita selanjutnya. Ketua Panitia Konser Lentera Festival yang sudah ditetapkan sebagai tersangka penggelapan uang tiket memang sudah ditangkap polisi. Namun hal ini tak lantas membuat kasus ini bisa dikatakan selesai. Polisi pun kini juga membuat pos pengaduan bagi para korban yang merasa dirugikan. Mulai dari penonton hingga para vendor pun yang menanti uang ganti rugi akibat batalnya konser yang berujung ricuh.